Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al mukmilu lana dinal islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan kemakmuran masjid yang saya muliakan, kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib kita duduk bersifuk setelah sama-sama kita mengikuti salat maghrib berjamaah diiringi dengan zikir dan kumandang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap mudah-mudahan ibadah salat maghrib doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Untuk itu kita lanjut kembali kajiannya jamaah sekalian, halaman 31, babu mayaqulu idza tawajjaha ilal masjidi. Babu mayaqulu idza tawajjaha ilal masjidi, halaman 31 baris ketiga dari bawah. Sebelum kita kaji konteks tentang masalah doa yang dibaca ketika kita menuju masjid, kami mohon jamaah sekalian kembali kami bacakan suratul Fatihah, karena kami terima sebuah sedekah untuk pembangunan pondok pesantren Porsilam dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah, yang hadiahnya ditujukan untuk almarhumah Hajah Maisurah binti Haji Mairan dan almarhum Haji Marzuki bin Anwar. Moga-moga keduanya Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dosanya. Moga-moga juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi yang memberikan sedekah, doakan moga-moga diberikan keberkahan rezekinya, keluarga anak cucunya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjidi.
Ini bab menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika berangkat menuju masjid. Doa apa yang kita baca kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid? Kaitan dengan masalah ini jamaah sekalian, qad qadimna ma yaqulu idza kharaja min baitihi ila ayyi maudhi'in kharaja. Telah kami dahulukan pembahasan ini, ma yaqulu apa yang dibaca idza kharaja min baitihi, apabila keluar dari rumahnya, ila ayyi maudhi'i kharaja, menuju tempat mana yang dia tuju. Sebelumnya pernah kita pelajari doa yang dibaca ketika keluar dari rumah menuju tempat mana yang dia maksud, tempat mana yang dia tuju. Wa idza kharaja ilal masjidi, maka apabila keluar menuju masjid, fayustahabbu ayyudhamma ila dzalika marwainahu, maka disunahkan menggabungkan doa keluar dari rumah dan nanti masuk ke dalam masjid. Marwainahu, sebagaimana telah diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim, di dalam hadis sahih Muslim. Wa fi hadis Ibnu Abbasin, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, fi mabitihi fi baiti khalatihi, ketika Nabi menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Satu hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah, di saat itu zakaral hadis, menceritakan fi tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang ketika Nabi melaksanakan salat tahajud. Qala, ketika itu fa'adzanal muadzin, Nabi mendengar kumandang azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ketika Nabi salat subuh, salat tahajud, Nabi mendengar tuh kumandang azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, yakni subha, yaitu azan subuh. Ketika Nabi dengar kumandang azan subuh, fa kharaja ila shalah, Nabi keluar menuju tempat salat. Wa huwa yaqulu, ketika Nabi keluar, Nabi membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi khalfi nura wa min amami nura waj'al fi fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika baginda Rasul menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Ketika Nabi salat tahajud selesai, Nabi mendengar kumandang azan subuh. Nabi keluar dari rumahnya menuju tempat salat. Di saat Nabi keluar, Nabi membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya. Wa fi lisani nur, ya Allah, jadikanlah lisanku cahaya. Hati berupa cahaya, lisannya juga berupa cahaya. Wa ja'al fi sam'i nur, ya Allah, jadikanlah pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nur, dan jadikanlah penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nur, ya Allah, jadikanlah di belakangku cahaya, di belakang cahaya. Wa min amami nur, dan di depanku cahaya. Waj'al min fawqi nur, ya Allah, jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di belakangku cahaya.
di bawahku cahaya. Semuanya nih Nabi minta, Pak. Di hati ada cahaya, di lisan ada cahaya, di pendengaran ada cahaya, di penglihatan ada cahaya, di belakang ada cahaya, di depan ada cahaya, di atas ada cahaya, di bawah ada cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah, berilah aku nur, yakni cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan nih Pak, kalau di dalam diri kita diliputi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagaimana tuh penglihatannya. Kalau di depan Haji Latif cahaya, di belakang ada cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya, di sekelilingi cahaya, itu berarti dia selalu mendapatkan sinar perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawaina, dan telah diriwayatkan fi kitab Ibn Sinni an Bilal radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan di dalam kitab Ibn Sinni dari Bilal, semoga Allah meridhoinya. Qala, kata Bilal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah, apabila keluar ke tempat salat, qala, Nabi membaca bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tadi Bapak keluar dari rumah baca enggak nih? Alhamdulillah. Berarti kalau baca belum diajarin udah diamalin. Ya. Yeah. Nah, yeah. Bismillahi amantu billah. Nabi ketika keluar ke tempat sholat, Nabi membaca bismillah, dengan nama Allah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya untuk melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Kita dari rumah menuju Masjid Baitur Rahman ini ternyata diberikan daya upaya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, dan juga diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Allahumma bihaqqis sa'ilin, ya Allah, demi kebenaran bagi orang-orang yang meminta, alaika, kepada Engkau. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika, ya Allah, demi kebenaran orang-orang yang meminta kepada Engkau. Nih yang minta ini benar-benar dia kagak main-main Pak. Makanya ada kalimat Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika, ya Allah, demi kebenaran orang-orang yang benar-benar meminta kepada Engkau. Wa bihaqqi makhraji hadza, dan demi kebenaran keluarnya aku ini. Bapak benar-benar nggak keluar nih Pak? Hah? Keluar dari rumah menuju Baitur Rahman main-main atau benar-benar? Benar-benar Pak. Makanya ada kalimat wa bihaqqi makhraji haza, dan demi kebenaran keluarku ini. Karena ada orang yang keluar benar-benar, ada keluarnya itu tujuannya beda tuh. Makanya lebih lanjut, fa inni lam akhruj asyirran, ya Allah, aku keluar bukan untuk berbuat jahat. Ada enggak yang ke masjid mengambil sendal? Ada enggak? Hah? Enggak ada, ya? Enggak ada, kalau kesempatan ada. Ada enggak, Pak? Niatnya enggak ada. Pokoknya niat dari rumah bukan karena lam akhruj asyirran, bukan karena berbuat jahat. Bukan karena pergi ke Masjid Baitur Rahman ini nuker sendal yang jelek jadi cakep, bukan. Ya, itu bukan namanya lam akhruj asyirran. Wala bataron, dan bukan karena kesombongan.
Batara itu sombong. Bukan ya Allah aku keluar karena berbuat jahat, bukan juga ya Allah aku keluar dari rumah menuju masjid Baitur Rahman ini batara karena kesombongan. Wala riyaan, dan juga bukan karena riya, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen dilihat mertua, ya, bukan karena pengen dilihat tetangga. Wala sum'atan, dan bukan karena pengen sum'ah didengar oleh orang lain. Tapi apa? Kharajtu ibtigha'a fardatik, aku keluar ya Allah karena melaksanakan kefarduan Engkau. Kita datang ke masjid Baitur Rahman ini bukan karena berbuat jahat, bukan karena kesombongan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi keluarnya itu pengen melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita sholat maghrib wajib nggak? Wajib. Kita sholat isya wajib nggak? Wajib. Kita nuntut ilmu wajib nggak? Wajib. Ibtigha'a fardatik, semata-mata aku keluar ya Allah karena melaksanakan kefarduan Engkau. Wattiqa as-sakhatik, dan menghindari murka Engkau. Kita keluar ini lantaran pengen melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wattiqa as-sakhatik, dan menghindari murkanya Allah. Takut karena murkanya Allah. As'aluka an tu'iduni minan nar, aku mohon kepada Engkau ya Allah, lindungi aku dari siksa api neraka. Wa antudkhilani aljannata, dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam surga. Jelas Pak nih, tujuan kita dari rumah berangkat ke tempat ibadah yakni masjid dalam rangka iman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berupaya melaksanakan konteks ibadah karena kekuatan, menjauhi larangan karena kekuatan dari Allah. Keluarnya bukan karena berbuat jahat, bukan karena kesombongan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi semata-mata keluarnya ingin mendapatkan, ingin melaksanakan yang difardukan oleh Allah dan menghindari murka Allah. Ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka. Wa antudkhilanil jannah, dan masukkanlah aku ke dalam surga. Kalau udah begitu baru jelas dah tujuan kita. Bukan urusan keluar dari rumah untuk main-main, tapi ingin mencari keridhaan Allah. Jamaah Majlis Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan, kita lanjut hadisun dhaif ahadur rawati al-wazi min Nafi'il Uqaili. Hadis dhaif dari salah seorang perawi al-wazi min Nafi'il Aqli Uqaili, wa huwa muttafiqun ala dhafihi wa innahu munkarul hadis. Jadi termasuk hadis dhaif tapi fadhailul amal. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinni maknahu fi riwayatil Atiyah al-Aufi, dan telah diriwayatkan juga kepada kami di dalam kitab Ibnu Sinni maknahu yang pengertiannya min riwayatil Atiyah al-Aufi, dari riwayat Imam Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiyatun aidan dhaifun, juga termasuk hadis dhaif tapi boleh diamalkan. Kita lanjut, babu mayaqulu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Ini bab menjelaskan doa yang dibaca ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Langsung dipraktekin Pak. Yastahabbu ayyakula, disunahkan ketika masuk masjid a'udzubillahil azim,
membaca kalimat a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini biasanya diawali dengan ini nih kalimat ketika mau masuk masjid, disunahkan kalimat a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah zat yang maha agung, wa biwajhil karim, dan kepada zat yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan yang maha terdahulu, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Alhamdulillah, ketika baru masuk ucapan alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Baru Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmati. Pakai kaki apa nih Pak? Kaki kanan. Iringi dengan selawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Kita minta ketika kita sudah berada di dalam masjid, Allah udah ampuni dosa-dosa kita tuh, dan segala macam pintu rahmat yang Allah berikan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumayaqulu, kemudian baca lagi bismillahi wa yuqaddimu rijlail yumna. Jadi masuknya dengan kaki kanan. Fi dukhuli, ketika masuk, wa yuqaddimul yusra fil makhruji, dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Tadi ingat nggak Bapak masuk kaki kanan atau kaki kiri? Kanan ya. Alhamdulillah dah. Gitu ya. Dihapus tuh Pak. Masuk masjid aja dosanya udah diampuni. Pintu-pintu rahmat dikasih oleh Allah. Tapi ketika keluar, wa yaqulu jami'u ma dzakarnahu, baca lagi doa yang tadi tuh, Allahumma gfirli zunubi illa ayyakula abwaba fadlik, diganti abwaba rahmatik, diganti dengan abwaba fadlik ketika apa nih? Keluar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmati. Tapi ketika keluar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba fadlika. Kalau tadi minta rahmat, ketika pulang minta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dah tuh Pak, kita pulang mendatangkan nilai keberkahan karunia dari Allah. Pergi ke masjid, jalannya dari jalan A, pulangnya jangan jalan A lagi, sunnahnya itu ya, muter Pak. Tadi Bapak perginya dari jalan mana? Hah? Dari yang atas. Oh iya, berarti nanti pulangnya lewat jalan arteri aja ya Pak. Ya, gitu ya. Jadi sunnahnya kalau ke masjid lewat pulang pergi itu beda-beda jalannya. Kenapa begitu? Karena bumi rindu Pak. Tadi kalau lewat jalan atas, bumi bilang begini, yang bawah, yang bagian bawah ya Allah enak tuh. Bagian atas diinjak oleh orang-orang yang ibadah kepada Allah. Dia ke masjid udah baca doa, setiap langkah-langkahnya berguguran dosa-dosanya, setiap langkah-langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah. Masuk masjid udah mendapatkan rahmat dari Allah, pulangnya mendapatkan karunia dari Allah. Saya ingin juga ya Allah bagian sini ini diinjak juga tuh Pak.
Makanya sunnah disuruh pergi pulang jangan lewat situ, ya. Jadi ntar pulangnya kita lewat sana aja ya. Tuh Pak. Tuh kalau orang yang berbuat baik bumi dirindukan diinjak. Tapi kalau yang berbuat maksiat bumi marah Pak. Kalau dia berbuat maksiat di atas bumi Allah, Allah marah, ya Rabb saya tidak redha ya Allah. Diinjak sama orang-orang yang berbuat kemaksiatan di atasku, kata bumi. Akhirnya bumi murka, marah. Tapi kalau orang ibadah bagaimana kagak senang bumi Bang? Karena makin lama bumi bebannya makin berat atau makin ringan? Makin berat. Kita ringankan dengan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut Pak. Rawainahu an Abi Humaid au Abi Usaid. Dan telah diriwayatkan kepada kami dari Imam Abi Humaid dan Abu Usaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabi, maka memberi salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa liyaqul, kemudian baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan apabila keluar falyaqul, baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Satu riwayat tuh begitu ya. Rawahu Muslim fi sahih wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairihim bi asanidi sahihatin wa laysa fi riwayatin Muslim. Dan di dalam satu riwayat lagi, fal yusallim 'alan nabi, tidak perlu membaca selawat. Ada yang bilang pakai diiringi dengan selawat kepada Nabi, ada juga yang enggak, dua-duanya boleh, gitu ya. Kalau Bapak pakai baca selawat apa enggak? Pakai ya, itu ya. Wa huwa fi riwayatil Baqin, dan di riwayat yang lain, zada Ibnu Sinni, menambahkan lagi Ibnu Sinni fi riwayatihi, di dalam riwayatnya, wa idza kharaja, apabila keluar, falyusallim 'alan nabi, memberi salam kepada Nabi. Waliyaqul, lalu baca Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Allahumma ya Allah, a'idni minasyaitonir rajim, jauhkanlah aku dari bujuk syaitan yang terkutuk. Ketika kita membaca selawat kepada Nabi diiringi dengan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ditambahin lagi Allahumma a'izni minasyaitonir rajim, ya Allah jauhkanlah, lindungilah aku ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai Pak, kita udah bagus-bagus, perginya cakep, masuk masjidnya cakep, pulangnya udah cakep, nah jangan sampai mampirnya kemana nih? Mampirnya ke tempat-tempat yang perbuatan noda dan dosa. Kan bisa jadi Pak, kita pulang dari masjid ada yang godain nggak Pak? Ada yang godain nggak? Yang godain siapa? Hah? Yang godain setan. Itu. Bapak kalau pulang dari masjid ada yang godain wanita cantik, Bapak mampir apa pulang? Hah? Mampir. Setan. Yang mau mampir siapa? Tunjuk tangan. Ya Pak, itu namanya godaan Pak, gitu ya. Karena Rasulullah bilang, bila mana salah seorang di antara kalian melihat wanita cantik, dia terpedaya dengan kecantikannya, buru-buru pulang temuin istrinya.
Ini semuanya punya bini ya? Hah? Ada yang belum? Kameramen. Ya Allah. Paling yang belum nih kameramen kita nih Pak. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi berlindung, Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku udah bagus nih berangkat punya wudu, jalan bertawakal kepada Allah, masuk masjid berdoa kepada Allah, berharap rahmat, pulang dari masjid berharap fadlik, karunia dari Allah. Juga kita berlindung daripada aizni minasyaitonir rajim. Karena setan itu Pak selalu begitu Pak. Kagak seneng kalau melihat orang 100% melakukan kebaikan. Ya, ini orang bagus banget nih, taat bener sama Allah. Dengan berbagai macam cara kita dibujuk rayu, akhirnya tergelimpang dengan perbuatan dosa dan noda. Sedikit lagi, warawaina an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-masjid, apabila masuk ke dalam masjid, yaqulu, Nabi juga membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nabi baca. Fa idza qala dzalika, apabila Nabi baca itu, asyaiton khufidha min nisairal yaum. Udah azan? Belum ya? Udah. Wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kalau dengar orang baca itu tuh kata setan apa? Khufidha minni sairal yaum. Orang tersebut dijaga sepanjang harinya. Dia baca a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dia baca itu sepanjang hari, dia tidak kena bujuk rayu setan. Na'udzubillah min zalik. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna tarafna wa annana tarafna ala ladha fatub alaina tauban wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlau wa judam manna bil mustafa rasuli nauza bi kulli soli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa ali wa sahbi adada tasisubi walhamdulil ilahi bil bari wa kalami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wassurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbana ibtawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hawaijana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.